Ibu, mohon maaf itu notulensinya bisa diketik, diketik Gimana, aja Mbak? maksudnya. Notulensinya tuh diketik aja, bukan ditulis tangan. Diketik aja, Mbak. Iya, Iya, kenapa? iya, iya, Bu, sudah. Oke, saya silakan. Mohon maaf, Mbak. Suara saya terdengar, Mas Yan? Oke. Mohon setiap presenter yang ingin mempresentasikan dan yang akan menjawab pertanyaan temannya itu memberikan namanya ya. Saya ini gitu ya, ketika apa diskusi di dalam Zoom gitu. Oke? Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Ibu Ati dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang laporan arus kas dengan metode langsung. Selanjutnya, anggota dari kelompok 4 yaitu Denis Dwi Yulia, Helen Ayu, dan saya sendiri Mona Lisa Ningtyas. Selanjutnya, subtopik yang akan kami bahas yaitu pengertian, kelebihan dan kelemahan dari metode laporan arus kas dengan metode langsung, unsur komponen laporan arus kas dengan metode langsung, dan terakhir contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Selanjutnya yaitu pengertian laporan arus kas dengan metode langsung. Laporan arus kas dengan metode langsung adalah sebuah metode yang melaporkan golongan utama arus kas bersih dari aktivitas operasi atau operating activities dengan cara mendaftarkan semua penerimaan dan pembayaran kas operasi utama atau inti. Tujuannya adalah untuk mengetahui laba atau rugi kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan laporan arus kas metode langsung. Kelebihan yang pertama yaitu mampu menyajikan data tentang sumber penerimaan kas dan lebih mudah dipahami. Untuk kelemahannya sendiri yaitu membutuhkan data yang tidak sedikit dan proses penyusunannya membutuhkan waktu yang panjang dan pengumpulan data arus kas yang terperinci akan membutuhkan biaya juga. Selanjutnya, Selanjutnya, unsur komponen laporan arus kas dengan metode langsung. Yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan. Yang kedua, pembayaran atau pembelian kepada pemasok. Yang ketiga, pembayaran kepada karyawan. Yang keempat, pembayaran bunga dan pajak. Yang kelima, pembayaran kas dari pembelian aset tetap. Dan yang terakhir, penerimaan kas dari penerbit saham. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa laporan arus kas metode langsung memuat informasi yang detail mengenai sumber penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan begitu, manajemen perusahaan, investor, hingga kreditor dapat mengetahui dari mana saja aliran dana kas dari perusahaan. Next. Berikut ini adalah contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Yang pertama yaitu dari laporan arus kas dari aktivitas operasi, selanjutnya laporan arus kas dari aktivitas investasi, dan yang terakhir adalah laporan kas dari aktivitas pendanaan.
Baik, ini adalah hasil penyajian dari laporan arus kas metode langsung. Setelah hasil akhirnya, setelah sudah dikelompokkan dari arus kas aktivitas operasional dan aktivitas investasi, aktivitas keuangan, seperti sudah dijelaskan, ada perbedaan antara kedua metode, yaitu terletak pada penyajian arus kas berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Untuk menambah pemahaman tentang cara membuat laporan arus kas perusahaan dagang dan dengan metode langsung, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Jika diketahui data dari perusahaan dagang PT Sun Profit untuk periode April 2017 sebagai berikut. Kas awal 30 juta, pembelian persediaan barang dagang sebesar 20 juta, pembelian peralatan 1 juta, beban operasi perusahaan sebesar 3 juta, penjualan barang dagang sebesar 50 juta. Piutang penjualan barang dagang kepada pelanggan sebesar 4.500.000, pendapatan bunga sebesar 500.000, penjualan mesin yang sudah tidak pakai 10 juta, penjualan saham ke pihak investor 5 juta, pajak penghasilan 1.500.000, pajak penghasilan 1.500.000, pembayaran dividen 500.000, pembayaran hutang bank 200.000, pembayaran beban bunga 1.000, laba bersih 15 juta. Diminta untuk menggunakan metode langsung. Tahap berikutnya adalah pengelompokan, yaitu untuk arus kas yang berasal dari kegiatan operasi, yaitu penerimaan kas dari pelanggan 50 juta, piutang dagang 4.500.000, pendapatan bunga diterima 500. Total penerimaan kasnya 55 juta, yaitu didapat dari total dari penerimaan kas, piutang dagang, dan pendapatan bunga. Lalu pengeluaran kasnya, pembelian persediaan barang dagang 20 juta, pembayaran beban operasi yaitu 5 juta, pembayaran beban bunga 1 juta, pembayaran beban pajak 1.500.000. Total kasnya 27.500.000. Aliran kas bersih dari kegiatan operasi yaitu totalnya 27.500.000. Untuk aliran kas dari kegiatan keuangan yaitu penjualan saham 5 juta. Lalu pengeluaran kasnya, pembayaran dividen 2 juta, pembayaran hutang bank 10 juta, total kasnya 12 juta. Dari total penerimaan kas 5 juta ditambah pembayaran dividen dan pembayaran hutang sebesar 12 juta. Lalu aliran kas bersihnya sebesar 17 juta. Untuk kenaikan kasnya 8.500.000, saldo awal 30 juta, dan saldo akhirnya 38.500.000. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan?
Presenter silakan, saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Baik, Bu, sebentar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Era Fazira. Bagaimana dampaknya jika laporan arus kas tidak dibuat? Menurut saya, laporan arus kas itu sangat penting bagi perusahaan karena dari laporan arus kas kita dapat mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas. Jika tidak ada laporan arus kas, mungkin perusahaan tersebut akan banyak ruginya. Bagaimana Mbak Era? Terima kasih Mbak Ellen jawabannya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rida Nurlaila. Bagaimana cara menentukan bunga dan dividen masuk laporan arus kas, aktivitas operasi, investasi atau pendanaan, dan berikan contohnya. Bunga yang dibayarkan dan bunga serta dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas operasi karena mempengaruhi laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayar dan bunga serta dividen yang diterima dapat diklasifikasikan masing-masing sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau sebagai hasil investasi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Novi Puspitasari. Pertanyaannya bagaimana penyusunan laporan arus kas, terutama metode langsung jika tidak dibuat, dan apakah akan berdampak kepada laporan keuangan yang lain, dan bagaimana analisis laporan arus kas apabila arus kas negatif.
Jadi menurut saya laporan arus kas itu sangat penting untuk perusahaan yang tadi sudah dijelaskan oleh Helen, bahwa laporan arus kas itu akan membantu perusahaan mengontrol kondisi keuangan secara rutin, juga mengetahui pastinya secara rinci. Dan bagaimana laporan arus kas operasi jika itu negatif. Jika itu terus berlangsung, maka perusahaan itu akan harus memperbaiki kas siklenya, atau seperti mempercepat penagihan piutang atau memperlambat pelunasan hutang dagang, atau menutupinya dengan menjual fixed assets atau juga meminta pendanaan, yaitu bisa dengan hutang bank atau setor modal baru. Tapi kalau arus kas negatif di sini itu arus kas keseluruhannya, seperti kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan, maka selama perusahaan masih mempunyai cadangan kas dari periode yang lalu yang mencukupi, maka itu tidak akan menjadi masalah. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan Dila Purwati. Mengenai laporan arus kas dengan metode langsung itu untuk UMKM apakah bisa atau hanya untuk perusahaan terbuka? Dan apakah sampai sekarang masih banyak menggunakan laporan kas dengan metode langsung? Menurut saya, untuk UMKM dapat menggunakan laporan arus kas metode langsung karena dapat menginformasikan penerimaan dan pengeluaran kas. Itu yang pertama. Dan bukan hanya untuk perusahaan terbuka saja, untuk perdagangan apapun, perusahaan ataupun UMKM, perdagangan kecil. Dan apakah sampai sekarang masih banyak menggunakan laporan arus kas dengan metode langsung? Menurut informasi yang saya dapat, kebanyakan lebih menggunakan metode tidak langsung karena metode langsung banyak kelemahannya daripada kelebihannya. Baik, Mbak Dila, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas Mbak Helen. Terima kasih. Masa Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Okta Rantika. Misal, Anda punya perusahaan dalam pembuatan laporan arus kas, lebih baik menggunakan metode langsung atau metode tidak langsung. Jelaskan alasannya. Menurut saya, lebih baik menggunakan metode tidak langsung karena metode langsung membutuhkan waktu yang tidak banyak daripada metode tidak langsung, lalu penggunaan sumber datanya tidak sebanyak dari metode tidak langsung, serta menggunakan informasi laba rugi tahun berjalan dengan neraca tahun lalu
dan neraca tahun berjalan. Nah, kalau metode tidak langsung hanya menggunakan informasi terkait pengeluaran dan pemasukan kas. Terima kasih. Apakah sudah cukup, Okta? Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Teresia Natalia, yaitu melihat dari kelemahan metode langsung, apakah tetap ada perusahaan yang menggunakan metode tersebut. Untuk laporan arus kasnya, mengingat lagi jika dilihat dari kelebihannya, yaitu mudah dipahami. Baik, jawabannya yaitu adalah kebanyakan perusahaan saat ini itu lebih menggunakan atau lebih beralih menggunakan metode tidak langsung, karena metode tidak langsung pun juga sangat mudah dipahami oleh perusahaan, dan metode tidak langsung pun dapat dikatakan sebagai rekonsiliasi laba bersih yang diperoleh dari perusahaan, dan metode ini pun juga banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar karena dinilai lebih mudah dalam pembuatannya dan membaca laporan arus kas tersebut. Apakah sudah cukup, Teresia? Baik, kami dari kelompok 4 sudah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Apabila ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, terima kasih. Mungkin bisa ditutup ya. Nanti saya ulas melalui WA group. Kemudian untuk PJ-nya yang kemarin kayaknya belum dikasih recordingnya ya, yang minggu kemarin, yang Senin kemarin. Jadi saya nanti minta dua link buat record yang hari ini sama yang kemarin. Oke, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.